Halo semua, apa kabar? Saya harap kalian semua baik-baik saja dan dalam lindungan Tuhan. Di kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang salah satu jenis dari filsafat pendidikan, yaitu filsafat aliran realisme. Tapi sebelum kita mulai, izinkan saya dan rekan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikma Yulia Stuti, rekan saya Diputra Spayanti. Dan di video kali ini kita akan membahas 6 poin. Dan poinnya pertama adalah tentang pengertian aliran realisme. Yang kedua tentang bentuk-bentuk aliran realisme. Yang ketiga ada tokoh-tokoh aliran realisme. Yang keempat ada prinsip-prinsip mengajar menurut Comenius. Yang kelima ada implikasi-implikasi aliran realisme. Dan yang keenam ada potret realitas pendidikan di Indonesia. Dan tanpa basa-basi, mari kita langsung ke videonya. Poin pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian aliran realisme. Istilah realisme berasal dari bahasa Latin realis yang berarti sungguh-sungguh, nyata, benar. Realisme adalah filsafat yang menganggap bahwa terdapat satu dunia eksternal nyata yang dapat dikenali. Filsafat realisme merupakan pandangan bahwa objek-objek indera adalah real dan berada sendiri tanpa disadarkan, tanpa pengetahuan lain atau kesadaran akal. Realisme merupakan salah satu pemikiran klasik yang disandarkan kepada Aristoteles yang memandang bahwa dunia dalam tema material. Realisme berpandangan bahwa hakikat realitas ialah fisik dan juga ruh yang bersifat hal fisik dan rohani atau dualitas. Dan poin yang kedua adalah bentuk-bentuk aliran realisme. Bentuk aliran realisme yang pertama adalah realisme religius. Realisme religius menyetujui bahwa kita dapat memahami banyak hukum moral dengan menggunakan akal. Namun, secara tegas beranggapan bahwa hukum-hukum moral tersebut diciptakan memiliki kemampuan untuk melampaui alam natural, yang pada akhirnya dapat mencapai supranatural. Dan bentuk aliran realisme yang kedua adalah realisme natural ilmiah. Realisme natural ilmiah menyatakan bahwa manusia adalah organisme biologis dengan sistem syaraf yang kompleks dan secara tegas berpembawaan sosial atau social disposition. Dan bentuk aliran realisme yang terakhir ada neorealisme dan realisme kritis. Realisme kritis didasarkan atas pemikiran Immanuel Kant, di mana menurut beliau pengetahuan dimulai dari pengalaman, namun tidak berarti semuanya dari pengalaman. Objek luar dikenal melalui indera. Semua pemikiran atau rasio atau pengertian menghasilkan bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman tersebut. Poin ketiga adalah tokoh-tokoh aliran realisme. Tokoh aliran realisme yang pertama adalah Johann Amos Comenius, di mana beliau adalah pemikiran tokoh terhadap pendidikan yang dapat digolongkan realisme religius, yaitu tentang manusia untuk mencapai dua tujuan, yaitu tujuan yang pertama adalah keselamatan dan kebahagiaan, dan tujuan yang kedua adalah keadaan dan kehidupan yang sejahtera. Dan tokoh aliran realisme yang kedua ada William McGucken, di mana menurut Gaken tanpa Tuhan tidak ada tujuan hidup dan pada akhirnya tidak ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu sendiri adalah mempersiapkan manusia untuk hidup di dunia dan pada akhirnya untuk mencapai akhir yang abadi di dunia. Beliau juga beranggapan tentang moral realisme yang menyetujui bahwa kita dapat mengetahui hukum tersebut dengan menggunakan akal namun tetap diciptakan oleh Tuhan. Ada Francis Bacon, di mana teori pendidikan Bacon sesuai dengan filosofis realisme bahwa semua kebenaran atau objek yang bisa diuji. Semua kebenaran harus diketahui secara pasti, disimpulkan, dibandingkan, dan dipakai sebagai satu-satunya dasar kesimpulan atau ilmu pengetahuan. Dan tokoh aliran realisme yang terakhir ada John Locke, di mana beliau merupakan filsuf asal Inggris yang menyatakan bahwa filsafat ini dikatakan anti metafisika dan dia memandang bahwa tidak ada kebenaran yang bersifat metafisik dan universal. Beliau juga berkeyakinan bahwa
Suatu yang dikatakan benar jika didasarkan pengalaman-pengalaman indriawi yang sifatnya induksi. Dan poin yang keempat adalah prinsip-prinsip mengajar menurut Comenius. Prinsip mengajar menurut Comenius yang pertama adalah pelajaran harus didasarkan pada minat siswa, di mana keberhasilan dalam belajar tidak dikarenakan dipaksakan dari luar, melainkan suatu hasil perkembangan dari dalam pribadinya. Dan yang kedua, pada waktu permulaan belajar, guru harus menyusun outline secara garis besar dari setiap mata pelajarannya. Yang ketiga, guru harus menyiapkan dan menyampaikan informasi tentang garis-garis besar pelajaran sebelum pelajaran dimulai atau pada waktu permulaan pelajaran. Yang keempat, kelas harus diisi dengan gambar-gambar peta, moto, dan sejenisnya yang berkaitan dengan rencana pelajaran yang akan diberikan. Dan yang kelima, guru menyampaikan pelajaran harus dengan sedemikian rupa sehingga pelajaran merupakan suatu kesatuan, di mana setiap pelajaran merupakan suatu keseimbangan dari pelajaran. Dan yang keenam, apapun yang dilaksanakan oleh guru hendaknya membantu untuk pengembangan hakikat manusia, di mana kepada siswa ditunjukkan kepentingan yang praktis dari setiap sistem nilai. Dan yang terakhir, pelajaran dalam subjek yang sama diperuntukkan bagi semua anak. Baik, sekian dari presentasi saya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan kembali oleh rekan saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ani Putra Spayanti, absen 8 NIM 2011-17-1028. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan materi yang kelima, yaitu implikasi pendidikan realisme, Power 1982. Yang pertama ada tujuan pendidikan, penyesuaian hidup dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, kedudukan siswa. Dalam hal pelajaran, menguasai pengetahuan yang handal dapat dipercaya. Dalam hal disiplin, peraturan yang baik adalah esensial untuk belajar. Disiplin mental dan disiplin moral dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang baik. Yang kedua, yaitu peranan guru. Menguasai pengetahuan adalah keharusan bagi seorang guru, terampil dalam teknik mengajar dan tentu saja dengan keras menuntut prestasi dari siswa. Yang keempat, yaitu kurikulum. Kurikulum komprehensif mencangkup semua pengetahuan yang berguna, berisikan pengetahuan liberal dan pengetahuan praktis. Yang kelima, yaitu metode. Belajar tergantung pada pengalaman, baik langsung maupun tidak langsung. Metode penyampaian harus logis dan psikologis. Adapun metode conditioning merupakan metode paling utama bagi realisme, pengikut behaviorisme. Selanjutnya yaitu implikasi realisme bagi pendidikan. Apa sih implikasi realisme bagi siswa? Siswa merupakan sosok yang mengalami inferiorisasi secara berlebih sebab ia dipandang sama sekali tidak mengetahui apapun kecuali apa-apa yang telah pendidikan berikan. Dalam hubungannya dengan pengajaran, peran siswa ialah penguasaan pengetahuan yang dapat berubah-ubah. Dalam hubungannya dengan disiplin, tata cara yang baik sangat penting dalam belajar. Peserta didik perlu mempunyai disiplin mental dan moral untuk setiap kebajikan. Siswa berperan untuk menguasai pengetahuan yang diandalkan. Siswa harus taat pada aturan dan disiplin. Sebab aturan yang baik sangat diperlukan untuk belajar. Siswa mendapatkan disiplin melalui ganjaran dan prestasi. Yang kedua yaitu guru. Peranan guru yang realis adalah menguasai pengetahuan, keterampilan,
teknik-teknik pendidikan dengan kewenangan untuk mencapai hasil pendidikan yang dibebankan kepadanya. Guru adalah pengelola KBM atau kelas belajar mengajar di dalam kelas. Guru penentu materi pembelajaran. Guru harus menggunakan minat siswa yang berhubungan dengan mata pelajaran dan membuat mata pelajaran sebagai sesuatu yang konkret untuk dialami siswa. Yang ketiga yaitu kurikulum. Kurikulum komprehensif yang berisi semua yang berguna bagi penyesuaian diri dalam hidup dan tanggung jawab sosial. Kurikulum pula berisi unsur-unsur pendidikan linear atau pendidikan umum untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan pendidikan praktis untuk kepentingan bekerja. Kurikulum direncanakan dan diorganisasi oleh guru dan tentu saja oleh orang dewasa. Yang keempat, metode pendidikan. Semua kegiatan belajar berdasarkan pengalaman baik langsung maupun tidak langsung. Metode mengajar hendaknya bersifat logis, bertahap atau beraturan. Pembiasaan merupakan sebuah metode yang dipergunakan baik oleh kalangan penganut realisme maupun behaviorisme. Pembiasaan merupakan metode utama bagi filsuf penganut behaviorisme. Metode mengajar yang disarankan bersifat otoriter. Guru mewajibkan siswa untuk dapat menghafal, menjelaskan, dan membandingkan fakta-fakta, menginterpretasi hubungan-hubungan, dan mengambil kesimpulan makna-makna baru. Yang keenam, potret realitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu untuk guru. Guru di sekolah kadang mengabaikan sisi psikologis dalam hubungan antar pendidik dan peserta didik. Misalnya, guru SMP dengan tipe mengajar hanya memberi materi, sedangkan anak SMP pada usia remaja yang aktif, maka guru pun harus kreatif dalam menggunakan metode mengajar yang sesuai dengan tingkat usia mereka agar menarik. Guru harus lebih aktif agar dalam pembelajaran tersebut menyenangkan, tidak monoton, dan siswa dapat memahami materi secara keseluruhan. Yang kedua yaitu siswa. Siswa seringkali dalam hal kedisiplinan dan moral, siswa-siswa memang menguasai pengetahuan, tapi secara moral, untuk peningkatan kebajikan menurut pandangan realisme ternyata kurang mendapat perhatian siswa. Misalnya, terjadi tawuran antara beberapa siswa, bahkan sekolah sering terjadi di Indonesia. Dalam pandangan realisme, hal ini menunjukkan bahwa siswa tersebut tidak realis, karena siswa yang realis adalah mampu menguasai pengetahuan, disiplin, juga bermoral, dan dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu kurikulum. Kurikulum pada sekolah-sekolah tertentu kadang tidak mengutamakan pengetahuan yang berguna untuk penyesuaian diri siswa dengan lingkungan sosial maupun alam dan budaya. Misalnya, pada sekolah-sekolah yang berbasis fundamentalis, hal tersebut menurut ajaran realis tidaklah sesuai karena tidak mengembangkan siswa pada arah penyesuaian diri terhadap lingkungan, terutama budaya dan masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Baik, kesimpulan dari materi yang kami bawakan yaitu filsafat realisme yang dipelopori oleh beberapa filsuf dan ahli yang terkenal, ternyata terbagi atas beberapa bentuk dan berkembang sesuai zaman. Filsafat realisme juga berjasa dalam dunia pendidikan yang menelaah realitas kehidupan pendidikan secara luas. Karena pada dasarnya dalam pendidikan menurut pandangan realis, ternyata
pemahaman akan psikologi behavioristik sangat diperlukan dalam dunia pendidikan. Hal inilah yang dihadapi oleh dunia pendidikan sekarang ini, tak terkecuali di Indonesia. Dengan demikian, komponen-komponen dalam dunia pendidikan, yakni tujuan pendidikan, guru, siswa, kurikulum, metode pendidikan, dan lainnya, akan dalam kesatuan yang real, maka pengamatan dan pengalaman menjadi hal yang penting bagi berlangsungnya proses pendidikan. Baik, sekian dari video kami kali ini mengenai aliran filsafat realisme. Terima kasih atas perhatiannya dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.